Halo semuanya, kami dari kelompok 28 IPE. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Profesi dari berbagai bidang kesehatan belajar keterampilan klinis dari berbagai fakultas yang berbeda. Oleh karena itu, berbagai institusi kesehatan menerapkan namanya pendidikan profesional atau bisa disebut dengan IPE untuk mempersiapkan berbagai profesi bidang kesehatan dalam berkolaborasi untuk bekerjasama secara efektif. Jadi, IPE itu apa? IPE adalah suatu kesempatan ketika dua atau lebih profesional belajar dari dan tentang profesi lainnya untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas perawatan pasien yang terbaik. IPE, Profesi Kesehatan, belajar keterampilan dengan efektif pada tim praktek kolaborasi pendidikan interprofesional atau IPCP, di mana IPCP adalah proses pengembangan dan mempertahankan hubungan antar pelajar, praktisi, pasien dan kerabatnya, serta masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal di praktek kesehatan. Diberlakukannya Interprofessional Education atau IPE bertujuan agar mahasiswa dapat belajar dan siap berfungsi atau bekerja sama antar tim interprofesional yang terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai profesi yang tentunya memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan khusus dan nantinya akan membawa pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang sudah diajarkan ke praktik masa depan mereka. Dengan diberlakukannya IPE ini, diharapkan mahasiswa dapat bekerja secara efektif dalam tim, berkomunikasi secara produktif, mengeksplorasi kesalahpahaman satu sama lain, meningkatkan rasa hormat profesional, dan dapat lebih mengenali keahlian masing-masing individu yang akan menghasilkan perawatan yang berpusat kepada pasien, efektif, dan juga berkualitas tinggi. Proses perawatan oleh tim interprofesional akan meningkatkan kualitas kesehatan dan kepuasan pasien jika semua tujuan dari interprofessional education dapat tersampaikan sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari institusi, budaya bekerja, dan faktor lingkungan yang mengarahkan mahasiswa pada praktek berkolaborasi. Kompetensi kolaborasi yang penting dalam pelaksanaan IPE dan IPCP menurut Batch pada tahun 2011 sebagaimana terdapat dalam Putriana dan Saragih tahun 2020, yaitu yang pertama, memahami peran, tanggung jawab, serta kompetensi dari profesi lain dengan jelas. Yang kedua, bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik dalam perawatan dan pengobatan pasien. Yang ketiga, bekerja dengan profesi lain dalam mengkaji, merencanakan, serta memantau perawatan pasien. Selanjutnya, ada menoleransi adanya perbedaan, kesalahpahaman, dan kekurangan dari profesi lain. Lalu ada memfasilitasi pertemuan interprofesional, dan yang terakhir, yaitu memiliki hubungan saling memerlukan dengan profesi kesehatan lainnya. Cultural diversity merupakan keberagaman budaya yang dilihat sebagai cara yang ada dalam kebudayaan kelompok atau masyarakat. Budaya berpengaruh terhadap cara profesional kesehatan berinteraksi dengan pasiennya. Keberagaman budaya ini akan memberikan pengaruh terhadap struktur ekonomi, sistem kepercayaan pada pengolahan pengobatan yang digunakan, serta pemilihan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memodifikasi lingkungan fisik, membantu pasien mempertahankan hubungan sosial dengan pasien lain, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya, serta memilah budaya yang memungkinkan tetap bisa dilaksanakan di rumah sakit atau tempat lain di mana pasien dirawat. Pasien dan penyedia pelayanan kesehatan dapat saja mempunyai perspektif yang berbeda tentang arti sehat, sehingga dapat saja terjadi kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda, yang disertai konflik atau tidak. Hal ini dipengaruhi oleh salah satunya budaya pada orang tersebut sehingga menimbulkan cara yang berbeda dan dalam penata laksanaan kesehatan tiap orang tersebut juga berbeda. Hubungan antara kebudayaan dengan kesehatan adalah sangat kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyebab masalah kesehatan menurut pandangan kesehatan modern adalah kelainan fisiologis atau gangguan fungsi tubuh atau organ tubuh yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Sementara itu, menurut cara pandang budaya, suatu penyakit berkaitan dengan perubahan hubungan dengan masyarakat, dengan alam, dan dengan lingkungan sehingga menimbulkan dampak terhadap tubuh manusia. Yang kedua, pengalaman masalah kesehatan yang ditemui oleh masyarakat sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masalah tersebut. Contohnya, seorang menderita suatu penyakit dan dalam memecahkan masalah kebetulan menemui seseorang yang dapat membebaskan dirinya
dari masalah tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap hal tersebut seperti orang pintar. Selanjutnya, cara pandang masyarakat atau ungkapan masyarakat terhadap suatu masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat mampu mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap penyakit tersebut. Contohnya, para penderita penyakit lepra atau kusta yang dipandang sebagai penyakit kutukan sehingga orang tersebut diasingkan agar kutukan tidak mengalir kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya, sistem pengelolaan kesehatan modern dipadukan dengan budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan modern tanpa menyampingkan etika pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan profesional dapat dilaksanakan pada daerah atau kultur tertentu dengan mengadopsi budaya setempat dan juga memodifikasinya pada tata cara pelaksanaan kesehatan modern ataupun profesional. Perkembangan pelayanan kesehatan semakin hari berkembang kepada arah yang lebih alami atau back to nature dengan memanfaatkan alam dan berpedoman kepada adat dan kebiasaan nenek moyang terlebih dahulu dalam menangani kesehatan, seperti contohnya menggunakan metode pengobatan herbalis. Disarankan pula bagi tenaga kesehatan untuk memperhatikan pola-pola budaya setempat sebelum memberikan pelayanan kesehatan profesional guna membantu dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Etika merupakan refleksi dari self-control atau pengendalian diri. Etika adalah ilmu yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Di dalam kehidupan, etika memiliki kaitan dengan aktivitas manusia dengan individu maupun bermasyarakat. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, perlu untuk memperhatikan etika agar tidak menyinggung pihak. Etika berbahasa dalam menangani perbedaan budaya untuk meningkatkan derajat kesehatan berkaitan erat dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku di masyarakat dalam suatu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan. Bahasa bukan saja merupakan properti yang ada dalam diri manusia, tetapi bahasa juga merupakan alat komunikasi antar personal. Komunikasi selalu diiringi oleh interpretasi yang mengandung makna. Oleh karena itu, etika berbahasa akan mampu mengatur tenaga kesehatan dalam berkomunikasi pada masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan. Hal yang diperhatikan dalam etika berbahasa antara lain, yang pertama, apa yang harus para tenaga kesehatan katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seorang partisipan yang ingin ditingkatkan kesehatannya, dengan memperhatikan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu sendiri, sehingga dapat diterima dalam lingkungan tersebut dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Kedua, ragam bahasa apa yang paling wajar digunakan sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan informasi kesehatan. Yang keempat, kapan harus diam. Seorang tenaga kesehatan harus tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam dengan menyesuaikan dengan situasi, lingkungan, dan watak dari partisipan yang diajak berkomunikasi. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik di dalam berkomunikasi dengan masyarakat tersebut.